mampu pada hewan kurban, mengingat atau ke depan nanti sampai menjelang Idul Adha kita ada kesempatan untuk kita bertemu bermulakah atau tidak. Dan ini seharusnya panitia kurban juga hadir untuk yang korban dan panitia korban, sehingga setiap ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Nah, bila demikian, maka insya Allah hasilnya pun juga menjanjikan. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukum asli daripada berkorban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan juga merupakan sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah ini, kalau dalam satu keluarga sudah ada satu orang berkorban, maka anjuran berkorban untuk keluarga tersebut sudah gugur. Dan kapan ini disunahkan? Kepada siapa disunahkan berkorban ini? Bagi yang mampu. Yang mampu artinya dia mampu membeli hewan kurban melebihi keperluan untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik tersebut. Bila orang itu mampu, ada kelebihan melebihi keperluan untuk diri dan keluarganya, maka disunahkan untuk berkurban. Maka dalam hal ini juga kalau kita mengingat daripada keutamaan daripada berkurban ini, sebetulnya setiap orang walaupun kelihatannya kurang mampu akan berusaha untuk mampu. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Man dhaha thaibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kana lahu hijaban minan nar." Siapa yang berkorban dengan senang hati, dengan gembira. Jadi korban ini bukan merupakan satu beban, justru menjadi satu kesenangan, satu kegembiraan. Artinya Allah Ta'ala ini memberikan saya kesempatan lagi untuk beramal. Maka dia berkorban dengan senang hati. Di antara berkorban dengan senang hati, nanti ketika menjadi hewan kurban juga dijadikan hewan yang paling baik, paling menyenangkan untuk dilihat, paling menyenangkan untuk dikorbankan. Seperti dulu Sayyidina Habil ini beliau ketika diperintahkan watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi il qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ini Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi untuk menceritakan tentang kisah dua putranya Nabiullah Adam, yaitu Sayyidina Habil dan kakaknya, yaitu Qabil. Il-qarraba qurbanan, ketika mereka berkorban, diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka korbannya Sayyidina Habil telah diterima oleh Allah, sedangkan korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Ini ceritanya, Sayyidina Habil ini beliau peternak. Maka ketika diperintahkan berkorban, beliau mencarikan hewan yang paling bagus. Di antara hewan ternaknya itu dicari yang paling bagus, yang paling layak, paling menyenangkan untuk dikorbankan, dilihat, dengan harapan korbannya ini diterima oleh Allah. Jadi kalau kita beramal itu jangan sekedar yang penting amal, tetapi bagaimana amal ini diterima oleh Allah. Nanti kalau diterima oleh Allah seperti korbannya Sayyidina Habil, sehingga korbannya itu diangkat, diterima oleh Allah, diangkat ke langit.
Yang terakhir diturunkan lagi ke bumi pada peristiwa Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih putra beliau. Maka tatkala Nabiullah Ismail sudah siap disembelih, malaikat Jibril telah datang membawa kibas kambing korbannya dulu Sayyidina Habil sebagai gantinya Nabiullah Ismail. Ini kalau diterima oleh Allah. Padahal itu sudah beribu-ribu tahun itu disimpan oleh Allah, kemudian diturunkan lagi untuk dikorbankan lagi. Kenapa? Saking ridhonya, senangnya Allah kepada korbannya Sayyidina Habil itu. Beda dengan kakaknya Sayyidina Qabil, bukan Sayyidina Qabil. Qabil ini dia seorang petani. Maka ketika diperintahkan untuk berkorban, maka dipilih hasil pertaniannya itu yang buruk-buruk, yang sekiranya itu dia nggak suka, nggak butuh, nggak perlu, nggak diperlukan, itu yang dikorbankan. Akhirnya apa? Walam yutaqabbal minal akhar, korbannya tidak diterima oleh Allah. Maka nanti bagi yang berkorban pada waktu 1 bulan kita usahakan cari yang terbaik. Muhtasiban li'udhiyatihi, berharap pahala daripada hewan kurbannya itu. Jadi kalau kita korban itu punya niat yang besar, punya harapan yang besar, bagaimana korban diterima oleh Allah sehingga diberi pahala oleh Allah, sehingga akan menguntungkan kita dunia akhirat. Dan tanamkan dalam hati kita, kalau kita korban itu bukan justru harta kita berkurang, justru yang kita korbankan itu kalau diterima oleh Allah dengan niat yang benar, yang tulus, itu nanti kekal. Jika dengan seperti itu kita akan senang korban, akan senang membelanjakan harta kita ini di jalan Allah. Kalau kita korban di jalan Allah untuk agama, itulah harta kita yang sebenarnya akan disimpan oleh Allah, bahkan akan dikembangkan. Kalau kita biasa senangnya nyimpan di bank, ya, karena nanti akan berkembang uang itu, ataupun kita akan gunakan di satu usaha sehingga nanti akan menghasilkan keuntungan. Sedangkan kalau kita korban untuk agama karena perintah Allah ini, hasilnya itu pasti tidak ada ruginya. Hasilnya pasti tidak ada ruginya. Dulu baginda Nabi, keluarga beliau atau sahabat diperintah untuk menyembelih seekor kambing. Sudah siap disembelih, diperintah untuk oleh baginda Nabi supaya dibagi-bagi. Dagingnya itu dibagi-bagi. Maka sudah selesai, baginda Nabi tanya, apa yang masih ada? Apa yang masih tersisa? Maka dijawab, semuanya sudah habis ya Rasulullah, kecuali tinggal 1 kaki. Tinggal 1 kaki. Maka bagaimana jawaban baginda Nabi ini? Baginda Nabi ini mengajari kita dan keluarga beliau pada waktu itu, maksudnya pandangan kita itu apa-apa itu akhirat. Pandangan itu akhirat, pandangan kita itu pertimbangan itu nilai-nilai akhirat. Maka kata beliau, semuanya masih ada, semuanya masih utuh, kecuali 1 kaki yang ditinggal itu, yang untuk dimakan, yang akan jadi kotoran. Sedangkan yang disedekahkan, yang sudah dibagi-bagikan, itu hakikatnya tidak hilang. Justru itu yang menjadi milik kita yang sebenarnya akan disimpan di akhirat. Yang kita makan yang akan jadi kotoran. Di baginda Nabi seperti itu. Maka mangdaha taibatan biha nafsuhu, siapa yang berkorban dengan senang hati, muhtasiban li'udhiyati, berharap pahala dari korbannya, kanat lau hijaban minan nar, maka nanti korbannya ini akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang dia daripada api neraka, ataupun akan menjadi penghalang api neraka untuk melalapnya jika diterima oleh Allah. Dan itu nanti semua bagian-bagiannya itu akan diletakkan di timbangan amal baik kita.
nanti pada hari kiamat korban itu akan datang lagi dalam keadaan utuh, tanduknya masih ada, kuku-kukunya masih ada, bulu-bulu rambutnya masih lengkap. Dan bahkan dalam beberapa keterangan nanti ketika di padang mahsyar itu akan menjadi kendaraannya orang yang berkorban. Ada orang nanti yang tenggelam dalam keringatnya, ada orang yang dalam kepanasan. Maka orang-orang yang berkorban, yang korbannya diterima oleh Allah, akan menjadi kendaraannya ketika di padang mahsyar. Bahkan ketika yamuru ala sirat, ketika dia melewati siratal mustaqim, di mana pada waktu itu kebanyakan kaki-kaki pada tergelincir. Orang yang berkorban, korbannya diterima oleh Allah, maka akan dihantarkan oleh hewan korbannya hingga ke pintu surga. Wa inna dam la yaqa'u bimakan qabla an yaqa'a al-ard. Dan darah yang kita sembelih ini sebelum dia menetes jatuh ke tanah sudah sampai di sisi Allah di satu tempat yang hanya Allah yang tahu. Artinya diterima. Dan itu nanti kalau sudah seperti itu orang yang berkorban itu dia akan husnul khotimah. Fatibu biha nafsan, maka pesan baginda Nabi, berkorbanlah dengan senang hati, berkorbanlah dengan gembira. Kemudian wa yujzi'u biha al-jada' min al-dha'n wa thani min al-ma'z wa thani min al-ibil wa thani min al-baqar. Kemudian kalau untuk kambing domba yang berbulu wol giri-giri itu cukup layak untuk dikorbankan kalau sudah berumur 1 tahun sempurna atau sudah poel. Kalau orang kita di Jawa bilang udah poel, gigi serinya, gigi depannya itu udah tanggal, udah ganti dengan gigi yang lain, udah poel. Nah, sedangkan kalau untuk kambing jenis kambing Jawa, kambing etawa, ya, kambing etawa, sapi juga serupa dengan kerbau, itu sudah berumur 2 tahun sempurna. Kambing model jenis kambing besar, kambing Australia mungkin, kambing etawa, kambing bor, rubian, itu harus sudah 2 tahun, masih 2 tahun, atau juga sudah poel. Begitu juga kerbau dan sapi. Sedangkan untuk unta itu harus umurnya sempurna 5 tahun. Waktu jaziul badana an sab'ah. Kalau untuk sapi, kerbau ataupun unta itu cukup 1 ekor untuk 7 orang. 7 orang. Dan 2 juta kalau kita sekarang berapa? 2 juta atau 2.200.000 sekarang ini ya. 7 orang, nah itu sudah cukup untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin, sedangkan kalau korban kambing itu hanya untuk 1 orang. 1 orang. Tapi kalau dalam keluarga itu sudah korban 1 orang, maka anjuran kesunahan berkorban sudah gugur dari semua anggota keluarga. Dan kalau dia berkorban 1 orang, dia niatkan mau ikut sertakan pahala untuk keluarganya juga dapat. Misalnya Pak Haji Marjudin beliau korban 1 ekor kambing, kemudian diniatkan ini pahalanya dapat juga untuk istri, untuk anak, keluarga, itu juga dapat. Wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya, ada 4 jenis hewan yang tidak memenuhi yang tidak memenuhi ketentuan, tidak cukup untuk, tidak layak untuk dijadikan kurban. Al-awra, al-bayin, auruha, hewan yang buta, yang memang betul-betul jelas kebutaannya. Nah, itu enggak layak untuk dikorbankan. Wal arja al-bayin
pincang, pincang yang kelihatan jelas pincangannya. Wal maridatul bayyin maraduha, kemudian hewan yang sakit yang memang betul-betul sakit. Mungkin kalau kerbau itu kena aun-aun, udah sakit parah, ataupun mentai-tai laburin, tidak layak untuk dikorbankan. Wal ajfa allati dhaba muhuha minal huzal, kemudian hewan yang udah terlalu kurus, saking kurusnya sumsumnya sudah nggak ada, sudah kurus, maka itu 4 jenis ini tadi tidak layak untuk dijadikan kurban. Wa tajzi'ul khisi wal maksurul qarni, sedangkan hewan yang dikebiri, yang dikasih, yang dibuang telurnya, begitu juga yang pecah ataupun patah tanduknya, itu tidak mengapa, maksudnya sah dijadikan sebagai hewan kurban, sah dijadikan kurban. Begitu juga kalau sobek telinganya, kalau kita di sini kerbau ditanda supaya nggak ketukar, disobek telinganya, asalkan jangan dipotong. Yang penting dia jangan terbuang, terpotong ataupun hilang bagian-bagian tubuhnya yang bisa dimakan. Maka tanduknya pecah, nggak apa-apa. Kemudian yang dikebiri, sebetulnya kalau dikebiri telurnya bisa juga dimakan itu ya? Enggak? Bisa. Tapi di dalam nas kitabnya ini enggak apa-apa yang dikebiri. Enggak apa-apa. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhun wadzana. Kalau terpotong kupingnya, terpotong ekornya, itu enggak mencukupi untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau tadi kupingnya cuma sobek, tak apa-apa, dibelah sebagai tanda. Kalau terpotong, terbuang, itu tidak. Begitu juga ekornya. Padahal ekornya ini juga nggak dimakan. Ada juga ya, sop buntut. Wa waktu dzabahi min waqti salatil 'aid ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyriq. Kemudian waktu penyembelihan kurban itu mulai dari waktu salat Id, maksudnya terbit matahari, maksudnya sudah boleh terbit sempurna seukuran kita biasa salat isyraq 1 tombak ya. Itu terbit matahari, kemudian cukup untuk sholat 2 rakaat, kemudian 2 khutbah yang ringan, maka itu sudah masuk waktu kebolehan menyembelih hewan kurban sampai sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Berarti 4 hari waktunya. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Nah, pada tanggal 13 ini sampai sebelum terbenam matahari, sebelum waktu maghrib masih boleh untuk menyembelih kurban. Maka kalau nanti di hari pertama belum ada kemudahan, mungkin nanti ada di tanggal 11, 12 atau 13, masih boleh. Wa yudhabu inda dzabai 5 asya' at-tasmiyah wassalatu 'ala nabi wastiqbalul qiblah wat takbir wa du'a bil qabul. Ketika penyembelihan ada 5 kesunahan. Pertama, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca basmalah. Kemudian yang kedua adalah membaca salawat ke atas baginda Nabi. Yang ketiga, disunahkan menyembelih menghadap kiblat. Yang keempat, mengucapkan takbir. Berapa kali? 4 kali ya. Kalau katanya kalau hewan yang 4, sebetulnya nggak ada ketentuan begitu. Biasanya kalau 4 kaki itu berarti 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi 1 kali pun juga cukup. Dan ini sunnah, nggak wajib, sunnah.
Kemudian yang kelima adalah doa kepada Allah supaya korban ini diterima. Jadi kalau kita amal apapun itu, setelah amal itu kita doa. Termasuk selepas sholat kita disunahkan doa. Maka termasuk selepas sholat fardu itu kata baginda Nabi, doa yang paling mustajab. Bagaimana berjamaah? Dalam satu hadis, tidaklah dua orang mukmin berdoa yang satu doa yang kedua mengaminkan, melainkan pasti doa itu akan diterima oleh Allah. Dalam hadis sahih. Lepas sholat doa. Wala yaqul mudha'i syai'an min al-udhiyah al-mandhurah. Kemudian ini, kalau tadi kan hukum hewan berkorban ini hukumnya sunnah. Tapi bisa jadi wajib. Kapan jadi wajib? Ketika dinazarkan. Maka kalau dinazarkan jadi wajib, maka nanti berlaku beberapa ketentuan. Di antaranya orang yang berkorban ini tidak boleh memakan hewan korbannya itu. Dan nanti kalau korban nazar itu harus dibagikan semua kepada fakir miskin. Tidak boleh kepada orang-orang yang mampu. Tidak boleh. Kalau korban sunnah itu boleh orang-orang kaya, boleh pejabat-pejabat, boleh. Dan kita yang berkorban boleh makan boleh sampai sepertiga dari hewan korban itu boleh. Tapi yang paling bagus ya sekedar mengambil keberkahannya saja. Yang paling bagus ngambil hatinya, ambil sedikit dimasak untuk ambil keberkahannya. Tapi kalau korban nazar ini sudah jadi korban wajib, maka itu kita yang korban tidak boleh. Kemudian orang-orang selain fakir miskin juga tidak boleh. Harus dibagikan semua kepada fakir miskin. Kalau nazar itu bagaimana? Misalnya saya nazar korban dan itu harus disembelih pada hari raya Id Kurban. Kemudian atau dibilang kambing ini atau sapi ini, kerbau ini untuk korban. Itu masuk kata-kata nazar. Makanya juga kita hati-hati itu dalam teks kitab itu. Kalau kita mengatakan ini untuk korban, itu sudah termasuk nazar. Dan ini sering terjadi di kalangan kita. Maka para ulama berbicara bagaimana seperti ini, sementara ini sudah lumrah di mana-mana. Ditanya, untuk apa Pak? Untuk korban. Nah, ini kalau kita ikut teks di kitab, itu sudah masuk nazar. Saya beli sapinya untuk apa? Untuk korban. Itu masuk nazar. Cuma di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, karena mungkin juga kita sulit untuk bisa menjelaskan. Kalau pendapat yang muktamad, pendapat yang paling kuat itu masuk nazar. Tapi ada sebagian ulama berpendapat itu tergantung kepada niat orang yang berbicara tadi. Kalau dia niatkan ini sebagai korban wajib nazar, maka jadi nazar. Tapi kalau niatnya korban biasa, korban sunnah, maka korban sunnah. Kemudian kalau yang tadi korban sunnah boleh makan. Wala yabi'u minal udhiyah. Kemudian bagian-bagian apapun bentuknya daripada hewan kurban itu tidak boleh dijual. Enggak boleh dijual. Kecuali maksudnya enggak boleh menjual bagi yang berkorban. Sedangkan yang sudah menerima hewan kurban diperinci. Kalau yang menerima itu fakir miskin, maka dia diperbolehkan untuk menjualnya. Boleh. Kalau yang menerimanya ini fakir miskin boleh. Tapi kalau orang kaya tidak boleh. Karena dia nggak punya hajat. Untuk apa dia jual? Uang punya. Sedangkan fakir miskin mungkin dia butuh, mau beli beras, mau beli keperluan yang lain, mau bayar hutang. Maka bagi fakir miskin, jatah dia dari hewan kurban itu terserah. Mau disedekahkan, mau dimakan, mau dijual beli, mau dijual, tidak apa-apa. Tapi
Tapi kalau yang menerima itu orang mampu, maka tidak boleh dijual. Nah, begitu juga apalagi yang berkorban, nggak boleh misalnya kulitnya dijual, kepalanya dijual, nggak boleh. Ataupun dijadikan sebagai upah jaga, upah panitia, tidak boleh. Tapi kalau misalkan yang berkorban ini mengambil kulit itu bukan niatnya sebagai upah ataupun tak dijual, diambil kemudian terserah dia kasih sama siapa, terserah, itu hak prioritas orang berkorban dan lebih utama kepada fakir miskin, itu boleh. Ataupun panitia dalam ketentuan, ada 2 ketentuan mengenai kulit ataupun kepala. Ini kalau kita potong-potong bagi-bagi nggak bisa dimanfaatkan, maka itu panitia mendata fakir miskin di kampung tersebut, kemudian minta izin sama mereka dijual, nanti uangnya dikembalikan untuk mereka. Atau yang kedua, inisiatif panitia sendiri, nggak usah minta izin, mungkin repot, langsung aja dijual, kemudian nanti uangnya itu dikembalikan kepada mereka fakir miskin. Itu boleh. Yang nggak boleh itu sebagai upah, misalnya jatahnya 1 kilo misalnya, 1 kilo pukul rata 1 kilo semua. Kemudian yang panitia selain jatah 1 kilo itu dikasih lagi 1 bagian lagi sebagai upah. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya tidak sebagai upah, misalnya yang berkorban, kita yang korban, terserah kita mau kasih misalnya Pak Naspan karena ini banyak kebaikannya dengan saya, misalnya ngantar jemput sana sini waktu pernikahan, saya korban, kemudian saya kasih lebih, tidak apa-apa, itu hak prioritas orang yang berkorban. Kemudian wa yut'imul fuqara wal masakin, dari hewan korban itu hendaknya diberi makan kepada fakir miskin. Dan dalam hewan kurban ini harus ada mentahannya. Tidak boleh dimasak semua dibagi, harus ada yang mentahnya. Kalau dimasak sebagian bagi-bagi, tidak apa-apa, yang penting ada yang mentah dibagi dalam keadaan mentah. Ya, pikir ada yang perlu ditanyakan masalah, kemudian masalah menggabungkan masalah akikoh dengan itu korban, boleh enggak? Menurut Syekh Ibnu Hajar enggak boleh, enggak sah. Kenapa? Karena tujuan yang berbeda. Kalau akikoh itu kan penyembelihan hewan di hari ke-7 sampai seterusnya dari kelahiran anak. Sedangkan kurban ini adalah penyembelihan hewan pada Id Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Maka tidak boleh, tidak sah kalau menurut Syekh Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Syekh ataupun Imam Romli itu sah, boleh. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai wasiat korban. Kalau ada orang tua kita wasiat, bukan begitu. Kalau kita berkorban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, boleh apa tidak? Maka di sini ada perbedaan pendapat juga. Yang muktamad, pendapat yang paling kuat itu tidak sah, kecuali kalau ada wasiat dari orang yang kita korban niat untuknya, ada wasiat sebelumnya, maka itu boleh. Dan itu nanti kalau ada wasiat, kalau saya tidak keliru, kalau nggak kebalik ya, kalau ada wasiat boleh. Sedangkan ikut pendapat yang kedua, walaupun nggak wasiat juga boleh. Ada juga pendapat yang kedua, walaupun nggak wasiat juga boleh.
Tapi itu nanti kalau yang ikut pendapat yang kedua ini tanpa ada wasiat kemudian dia korban niat untuk almarhum atau almarhumah, itu nanti dia dan keluarganya tidak boleh memakan hewan kurban tersebut, harus dibagikan semua kepada fakir miskin. Kalau saya tidak keliru nanti ada artikel yang sudah disusun guru kita, itu termasuk beliau dijadikan rujukan ulama-ulama di daerah Jawa sana. Itu beliau sudah menerjemah berartikel dalam bahasa yang mudah kita pahami, bahasa Indonesia. Nanti kita share di grup boleh, nanti bisa dibaca-baca sebagai panduan ini pelaksanaan korban ini nanti, supaya kita ini betul-betul korbannya ini enggak keliru. Kemudian solusinya mengenai korban untuk orang yang meninggal ini, kita saja yang korban, kita niatkan pahalanya untuk itu boleh, itu solusinya. Kalau tadi kan ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, boleh apa enggak, ada yang mengatakan boleh kalau wasiat, ada yang mengatakan boleh walaupun enggak wasiat. Tapi solusinya kita yang korban, kita niatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Itu enggak ada ikhtilaf. Itu menghadiahkan pahala itu enggak ada ikhtilaf di kalangan ulama jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, itu dulu yang saya ingat. Mungkin ada pertanyaan kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama nazar, Ya. yang kedua potong kuping. Ya. Jadi yang nazar ini biasa kalau di kita ini ada niatnya, ada hajat, maka dia bernazar. Ya. Korban apabila dia nanti anaknya lulus, saya berkorban. Nah, kemudian tadi ada nazar, memang dia niatkan ini nanti kerbau saya ini apabila sudah cukup umurnya saya korbankan, juga nazar. Berarti tidak bisa dimakan. Jadi yang saya tanyakan di sini, definisi yang dinazarkan ini apakah nazar yang hajat ini juga masuk dia nazar digolongkan di sini, atau yang dinazarkan untuk niatnya berkorban sudah ditunjuk kerbaunya itu. Nah, itu satu. Yang kedua, di pulau ini potong kuping itu hampir rata-rata potong kuping. Jadi selama ini kita berkorban, ada yang sudah potong kuping. Bagaimana itu? Ternak itu tentu tidak sah, tidak memenuhi persyaratan. Jadi kita korban juga tahun ini mungkin susah ini panitia nanti, karena kuping-kuping kerbaunya ada yang dipotong. Nah, jadi ini yang saya tanyakan untuk dijelaskan, karena yang selama ini ada yang potong kuping. Mungkin bagian-bagian kami karena dicari panitia nanti sudah terpotong kuping. Bagaimana korban kami itu nanti? Nah, jadi yang demikian sebagai pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi yang pertama mengenai orang nazar, kalau anak saya lulus saya akan berkorban. Kalau misalkan dia tentukan tahunnya, misalnya tahun ini akan berkorban, maka dia wajib tunaikan pada tahun itu juga korban. Begitu juga nanti yang ditentukan itu, kalau nggak ditentukan hewannya ya terserah nanti mau korban kambing, sapi atau kerbau. Tapi kalau ditentukan hanya kambing, kerbau atau sapi, maka juga sesuai yang telah dia ikrarkan, dia nazarkan. Nah, itu
kalau nggak ditentukan juga tahunnya boleh. Kapan nanti ada kemudahan, mungkin tahun depannya lagi. Nah, kemudian mengenai hewan, baik yang sudah cukup umur, sudah layak ataupun belum. Misalnya kalau belum, misalnya kita punya hewan, ini kambing ini untuk kurban. Dilihat untuk tahun ini belum mencukupi umurnya, belum layak untuk dikorbankan, berarti tunggu kapan kelayakan. Atau misalnya ketika kita membelinya, kita bilang ini untuk korban dan diniatkan sebagai nazar, maka itu wajib dijadikan korban, tidak boleh digantikan dan tidak boleh disembelih di luar waktu korban. Itu kan kurang lebihnya Pak Haji ya. Tadi itu Ustaz nggak bisa dimakan kan? Untuk orang yang korban tidak boleh. Untuk ada korban tidak boleh yang memakannya. Tambah Ustaz pertanyaan dari Pak Haji. Yeah. Jika yang kita lihat tadi mati hewannya atau hilang, maka masih berlaku atau gugur? Itu ya. Belum diserahkan kepada panitia. Belum, masih umpamanya kan ini yang korban Ya. Pak nazar tadi ya. Jika mati kan tadi tadinya kan nanti ini akan yang dipelihara saja. Ya, berarti masih tanggung jawab orang yang berkorban. Ya. Jadi kalau udah mati ya cari gantinya. Iya. Ya, tapi kalau udah diserahkan ke panitia, kok hilang? Tanggung sendiri resiko. Tanggung jawab panitia. Berbeda halnya kalau misalnya udah taruh di tempat yang memang itu secara ini sudah layak, nggak mungkin gitu, tapi kok hilang juga. Diikat, dibakar, dan itu ini kuat, kok bisa hilang. Itu pun juga harus dimusyawarahkan dengan orang yang berkorban. Kalau memang masih ada waktu untuk dikorbankan, cari gantinya untuk itu dikorbankan. Tanggung jawab panitia. Maksudnya gini, saat kita oke itu udah kita maklumi, tapi ketika tadi yang pertanyaan Pak Haji tadi, kita mungkin pas-pasan ini ekor kerbau ini. Jadi pas yang kita nazarkan tadi, kerbau tadi mati, masih punya kita sendiri atau hilang sehingga nggak tahu kemana. Apakah harus kita mencari gantinya? Kita tadi yang mau bernazar tadi. Ya, seperti ya kalau nggak ada ya mau bagaimana? Misalnya udah kita niatkan begini, kambing ini, ya kan? Atau kerbau ini saya korbankan. Ternyata yang diniatkan itu mati, ya mati. Ya kalau memang ada kemudahan untuk cari gantinya, ya cari gantinya. Kalau memang nggak ada, apalagi yang diniatkan ini memang yang ini. Ternyata dia mati, nggak ada jalan keluar yang lain, berarti gugur kewajibannya. Wallahu a'lam. Oh ya, potong kuping yang kedua. Kalau kita ikut ini kitab, tidak sah terpotong kuping, ekor. Tapi kalau sekedar sobek tandanya nggak apa-apa, nggak hilang. Cuman biasanya itu dalam hukum fikih ini yadurul hukmu ma'al illah. Biasanya itu kalau misalkan di satu tempat sudah lumrah seperti itu biasanya tetap ada solusinya. Cuman saya belum bisa kasih solusinya pada pagi ini. Tapi biasanya tetap ada solusinya. Misalkan memang nggak bisa dielakkan, seluruh satu pulau itu nggak ada kerbau yang nggak dipotong kupingnya. Tapi biasanya kalau dipotong semua malah bingung, ya kan? Nanti datang satu orang, ini kerbau saya, tandanya Pak, ini saya potong kupingnya. Loh, kerbau saya juga dipotong kupingnya. Semua orang potong kupingnya. Nah, tapi biasanya itu ada solusi. Seperti
Seperti ini contoh, itu tidak boleh kita membeli ataupun menjual sesuatu yang belum nampak kemaslahatannya. Misalnya durian, ini belum layak untuk diturunkan, belum layak, istilahnya belum tahu kita ini nanti bisa bermanfaat, bisa sampai masa atau tidak. Misalnya masih putih ataupun apa bahasa kata, belum, kalau diturunkan, kalau dimasak belum bisa dimakan, belum enak, maka itu tidak sah jual beli seperti itu. Kalau padi belum menguning, masih mapenta, masih mantafu, dijual, itu tidak sah, tidak sah. Tetapi ada solusinya itu begini. Nanti bagi yang penjualnya disyaratkan, ya boleh, tapi dengan syarat nanti langsung kamu panen. Kalau durian langsung turunkan, kalau padi langsung dipotong. Padahal kan kalau kita lihat apa manfaatnya kalau kita panen sekarang, maka itu solusinya. Maka itu kalau misalnya dia bilang yang mau beli, ya baik, nanti terserah dia tentu saja nggak akan dia panen pada waktu itu, karena nggak ada manfaatnya. Nah, itu untuk mengesahkan saja, untuk mengesahkan jual beli, karena udah sebelum merasa seperti itu, maka dicari alternatif solusi supaya jadi boleh. Nah, dalam hal ini tadi mungkin juga kalau udah lumrah begitu seluruhnya, begitu hewan, ada solusi, cuman saya belum bisa pula menjelaskan solusinya boleh apa tidak, ya. Mudah-mudahan nanti ada guru-guru kita yang lain yang bisa menjelaskan boleh apa tidaknya, ya. Bolehkah bertanya lagi? Pak Nasman dulu. Nah, tadi udah duluan dia udah balik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz yang saya muliakan, barangkali pertanyaan saya tadi sudah dipertanyakan sama Pak Sabudin, tapi ada tambahan sedikit. Memang karena saya rasakan itu, yang saya mau kasih dari untuk korban itu udah hilang beberapa bulan yang lalu, lebih kurang 8 bulan yang lalu. Untuk tahun ini udah pas mau, tapi kita cari lain nanti, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Atau dapat lagi ya. Amin. Yang kedua, ini mungkin bolehlah juga diberitahu kepada panitia barangkali kan. Iya. Ketika kita berkorban dalam latihan 7 orang tersebut, itu kadangkala kita abaikan daripada akadnya. Akadnya ini misalnya 2.200.000, kita nggak kasih tahu, maksudnya upah daripada yang mencari daripada hewan ternak yang kita padalkan tersebut, kan kita wakilkan kepada mereka panitia. Ya. Tapi apakah sudah 2.200.000 sudah di situ semua, atau masih ada uang minyak panitia di situ atau uang lelahnya? Ya. Nah, itu barangkali perlu dipertajam oleh panitia khususnya barangkali. Yang kemudian yang kedua, ini sudah membudaya kita di Simelu ini. Sudah membudaya kita di Simelu ini, hewan ternak itu makan di rumput-rumput orang, di tanah orang. Nah, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan yang punya hewan tersebut hampir-hampir nanti dia nggak punya tanah. Nah, sementara hewan tersebut dia hidupnya, makannya di tanah orang. Nah, ini tadi kaitan dengan kesahan daripada hewan ternak ini. Potong kuping saja udah nggak sah. Nah, ini perlu mungkin barangkali sosialisasi yang baguslah kepada kita semua, karena ini sudah membudaya adat kita di Simelu ini. Nah, mungkin itu barangkali yang perlu saya supaya dapat pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengenai upah ini itu tadi tidak boleh diambil dari
hewan kurbannya itu. Jadi seluruh yang diperlukan termasuk upah jagal, upah panitia, kemudian sampai plastiknya, pisaunya, apalagi mungkin untuk sarapan kopi, sarapannya orang yang panitia itu tidak boleh diambil dari itu, dari dari hewan kurban itu. Jadi dari mana? Dari orang berkorban, dari orang yang berkorban, supaya nanti tidak kurang hewan kurbannya itu. Atau misalkan dari orang berkorban dia butuh 1 ekor kerbau misalnya yang beratnya ataupun layak untuk korban lah begitu. Kemudian jumlahnya berapa upah orang yang panitia itu, mulai dari nangkapnya, nyarinya, kemudian jaganya sampai selesai berapa. Kemudian dikondisikan, misalnya musyawarah dengan orang yang korban. Begitu nanti diambilkan dari dari uang itu. Misalnya 2.200.000 satu orang. Kemudian diperlukan biaya berapa umpamanya. Misalnya terkumpul 15 juta. Sedangkan upah itu diperlukan 1 ekor kerbau itu kurang lebih 1 juta. Nah, berarti cari hewan yang harga 14 juta. Nanti yang 1 juta itu untuk kemaslahatan, untuk biaya itu. Nah, seperti itu. Dan bagus kalau misalkan musyawarah dengan orang yang berkorban, seperti itu. Jangan nanti juga ada kesannya harusnya itu kalau 15 juta itu 90 kilo dagingnya, kok ini cuma nampaknya 80 kilo, kok bisa begitu? Maka perlu musyawarah. Kalau memang ada uang lain selain yang itu diambil dari situ, lebih bagus lagi. Kalau enggak seperti itu, yang enggak boleh itu kalau sudah hewan korban sudah disembelih, kemudian nanti upahnya itu dari dagingnya dijual ataupun kepalanya dijual, sebagian dagingnya atau kepalanya atau kulitnya, dan nanti dijadikan sebagai upah, itu enggak boleh. Ataupun kepada panitia nanti bagiannya lebih, yang satu bagian itu sebagai upah, itu tidak boleh, seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Yang satu lagi terakhir, makan rumput tetangga. makan rumput. Ya, ini tergantung keadaan di daerah tersebut. Seperti misalkan jaga durian ya. Ada orang tuh kalau durian itu, ada sebagian orang itu nggak dikasih, diambil walaupun yang sudah jatuh oleh orang lain. Di antara tandanya bagaimana? Dibakar keliling seng, kasih gembok, ataupun pagarnya itu ada tanda-tanda itu orang nggak boleh masuk ke dalam. Berarti itu bagi orang yang punya batang durian itu tidak diizinkan untuk diambil orang lain, maka tidak boleh. Tapi ada orang yang punya durian itu boleh. Di antaranya itu nggak dipagar, bahkan kadang siapa yang mau, yang penting jangan dipating. Kalau yang jatuh boleh diambil, itu nggak apa-apa, bisa riwil. Nah, begitu juga kurang lebihnya dengan ini sesuai peraturan di daerah tersebut. Kalau memang peraturannya itu hewan itu diliar, itu tidak jadi persoalan. Tapi kalau memang ada ketentuan setiap yang punya ternak itu harus punya tempat sendiri, maka itu harus seperti itu. Wallahu alam, nanti coba kita tanyakan bagian ulama kita di Singul MPU lah, bagaimana ketentuan seperti ini. Kalau misalkan dia makan rumput barang lain begitu, apa sah dijadikan korban? Tapi yang jelas dari segi sahnya sah saja. Cuma dari segi muasyarah kita dengan orang lain, kadang-kadang sebab ternak kita itu membuat saudara-saudara kita itu jadi nggak nyaman, jadi nggak enak, tanaman-tanamannya nggak aman.
maka dari segi itu, tapi dari segi mengenai hewan itu tetap layak dijadikan korban. Cuma dari segi kitanya itu loh, muasyarah kita dengan tetangga, dengan orang kampung kita, itu yang kurang bagus. Karena kalau kita punya ternak itu upayakan istilahnya itu dijaga sehingga nggak mengganggu kenyamanan, nggak mengganggu tanaman-tanaman orang lain. Wallahu a'lam. Nanti lebih detailnya bisa ditanyakan ke guru-guru kita atau tamunya sama Syekh Google, kadang-kadang nanti jawabannya. Ya, Bang Aslan. Ya, Pak Haji tadi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa namanya, ketentuan kerbau atau sapi 7 orang itu apakah itu memang ketentuan syariatnya? Karena ini ibadah sunat muakkad ya, mungkin perlu sosialisasi. Sebab ada riwayat juga dengar tausiah ya, bahwa baginda Nabi itu berkorban ini 1 ekor untuk keluarga saya, 1 ekor ini untuk umat saya. Itu dengar itu apa namanya, ada riwayatnya. Ketentuan kemudian tidak memenuhi syarat kalau potong kuping ya, mungkin ketentuan syariatnya, kalau mungkin ada ketentuan syariatnya perlu sosialisasi lagi. Yang tidak boleh itu cacat ya, cacat itu tidak boleh, tidak apa, katakanlah tidak sah ya. Seperti korbannya Kabil Habil itu yang mana yang diterima kan. Nah, jadi apakah potong kuping itu termasuk cacat? Itu saya pikir perlu disosialisasikan. Kalau cacat potong kuping, itu tidak sah. Tapi kalau cacat itu tidak tergolong cacat potong kuping, itu. Kemudian salah satu juga ada persyaratan kurban itu tadi disampaikan itu kalau kerbau atau sapi berumur 2 tahun ya. Ya 2 tahun ya. Ini mungkin juga ada kesulitan itu kalau memang 2 tahun depan. Si pekurban ini tentu dicari oleh panitia atau juga dicari langsung si pekurban. Cuman kesulitannya keterangan lahir si hewan ini ya. Apakah mungkin kurang ya? Ini bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ketentuan-ketentuan yang sudah tertulis di kitab-kitab fikih itu tentu saja mempunyai dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sudah dari kitab-kitab para ulama yang ahlinya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz yang hafal ratusan ribu hadis, Imam Romli, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, tokoh-tokoh mazhab Imam Syafi'i. Banyak lagi ulama-ulama yang lain yang mereka ini tentu saja kalau mengenai dalil itu sangat-sangat paham, bukan cuma Quran hafal, tapi ribuan bahkan ratusan ribu hadis itu hafal, dan berbagai macam ilmu mereka kuasai. Jadi bagi kita yang orang awam ini dan urusan fikih ini, taklid ini boleh asalkan kepada orang yang istilahnya itu orang yang ahlinya. Memang seperti itu, bahkan fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kita enggak tahu memang berpegang kepada mereka, bertanya kepada mereka. Maka di dalam kitab-kitab fikih apa yang kita jelaskan tadi begitu ketentuan-ketentuannya. Dan masalah cacat, berarti kalau para ulama berbicara dalam kitab-kitab fikih mengenai ketentuan kupingnya dan buntutnya ekornya tidak boleh terpotong, berarti bagi ulama yang mempunyai pendapat seperti itu mengkategorikan termasuk bagian daripada cacat. Seperti itu, cacat. Wallahu a'lam. Mungkin nanti ada
ada lagi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang lain, mungkin mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Dan itu nanti selagi ada dasar-dasar yang bertanggungjawabkan, tetap boleh kita beramal dengan pendapat tersebut. Dan fikih ini adalah ijtihad. Jadi bukan istilahnya itu dasar qat'i yang pasti mesti harus begini. Dan itu para ulama itu mereka mengambil kesimpulan itu enggak mesti dari langsung Al-Quran begitu atau hadis secara langsung, enggak. Kadang dari mafhum kepahaman ataupun pengamalan para sahabat, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian ini masalah kata tadi. Kemudian yang kedua tadi apa? Pertanyaan Pak Haji. Keterangan lahir hewan itu. Itu maksudnya tadi kalau untuk sapi, kerbau ataupun kambing yang kambing ketawa ataupun jenis kambing besar, rubian, bor, itu harus sudah 2 tahun masuk lebih. Itu mengenai pastinya, ada orang itu yang memang peternak apa itu, yang kadang dia catat itu ada. Beda dengan misalnya kayak peternak apa. Peternak yang sudah memang itu usahanya biasanya dicatat. Dan sebetulnya ini adalah kurang lebih aja. Mengenai umur ini tadi itu kurang lebih. Minimal seperti itu 2 tahun masuk. Adapun lebih itu lebih bagus. Misalnya ketentuannya harus udah sampai umur 2 tahun. Kemudian dikorbankan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan ini kurang daripada itu. Misalnya belum poel, belum tanggal gigi serinya, itu yang menjadi pertimbangannya. Adapun mengenai kurang lebih 1 jam, 2 jam, 1 hari, itu tidak menjadi persoalan pokok dalam hal ini. Jadi umur kalau kambing biri-biri itu tadi sudah 1 tahun sempurna atau sudah poel. Kalau untuk jenis kambing besar, kambing Jawa seperti kambing Etawa ataupun sapi kerbau harus sudah umur 2 tahun ke atas. Dan ini pun mengenai ketentuan-ketentuan seperti ini, kalau ulama sudah berbicara, tentu saja mereka juga punya dasar. Cuma karena kadang-kadang kayak kita seperti saya misalkan ilmunya belum sampai ke tingkatan guru-guru kita para ulama, ya misalnya menyampaikan sebatas apa yang tertera di dalam kitab-kitabnya guru-guru kita para ulama. Cuman kita mesti bernudzon, kitab yang seperti ini itu sudah dikaji, bukan pertama kali kita yang mengkaji, sudah puluhan tahun, ratusan tahun bahkan itu sudah diulang kaji oleh orang-orang yang memang mereka bidangnya di situ, para pelajar, para ulama. Ada tibatul masail, pembahasan masalah-masalah fikih, masalah-masalah hukum-hukum syariat, itu sudah diperbincangkan. Dan sampai hari ini oleh ulama-ulama yang ahli itu tidak mempersoalkan, itu artinya kitab-kitabnya para ulama yang hari ini kita pelajari itu adalah layak. Bahkan sudah uji kelayakan sebelum diterbitkan, itu sudah ada namanya tim pentasheh. Ini layak apa tidak, ini bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, itu sudah diseleksi duluan, kemudian baru diterbitkan. Nah, kita ini tinggal saja baca, mempelajari, memudzakarahkan, seperti itu saja. Nah, jadi pasti ada dalilnya, pasti ada dasarnya. Ya. Ya. Salam saya menumpang di salam bapak-bapak yang terdahulu, Ya. supaya kita bisa cepat. Ya. Jadi kalau saya tidak salah menyimak tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa berkorban ini salah satu sunnah muakkad, mendekati kepada wajib. Lalu ini kepada orang-orang yang mampu. Nah, artinya pada hari raya nanti memang kebutuhan dia sudah ada, lalu
Cuman sekarang yang saya tanya ini Pak Ustadz, seandainya kita, saya tidak mengatakan orang lain, saya kasih aja contoh saya supaya nanti tidak ini kan. Lalu kebetulan itu saya ada pelihara kerbau entah berapa ekor ada di lapangan kan. Kemudian ada kambing umpamanya gitu kan. Kita tidak membicarakan orang lain. Kemudian mungkin ada disimpan entah apa emas. Nah, lalu pada hari itu memang kebutuhan untuk hari raya itu artinya kalau berkorban nanti tidak ada lagi kebutuhan untuk hari raya. Tapi bagaimana yang kerbau-kerbau berkeliaran ini tadi, kambing-kambing yang berkeliaran ini, yang emas-emas yang ditaruh di bawah tempat tidur atau di dalam peti itu, kira-kira bagaimana ini? Apakah dianggap tidak mampu atau bagaimana menurut tanggapan Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Maka disinilah kita sangat perlu untuk membaca ataupun mendengarkan tentang keutamaan amal, ya, keutamaan, keuntungan. Kalau hari ini kan kita paham keuntungan apa misalnya, kalau kita berdagang, kalau kita apa lagi, ya pokoknya yang dapat keuntungan lah, sehingga membuat kita semangat kerja, misalnya kerja bangunan, borong. Kalau kerja harian sekian, kalau borong lebih besar lagi. Maka dengan kita tahu nilai itu, kita akan semangat. Sehingga walaupun kadang-kadang sebetulnya kemampuan kita juga belum sampai ke situ, belum layak, tapi dimampu-mampukan, dibisa-bisakan, dilayak-layakkan. Ya, sebetulnya juga belum juga ahli sebetulnya. Cuma karena mengingat ini untungnya ini menjanjikan, sehingga nggak peduli. Bahkan dengan berbagai macam cara. Nanti ketika bekerja walaupun nampaknya itu sangat melelahkan, panas, hujan, nggak peduli, berbagai macam cara dibuat. Itu kenapa? Ketika kita sudah memahami nilai. Maka begitu juga dalam amal ini. Makanya itu para ulama itu mengutarakan masalah hadis-hadis fadilah, keutamaan berkorban, seperti tadi. Nanti di akhirat akan jadi kendaraan ketika siratal mustaqim, kemudian akan ditimbang semua darahnya, bulu-bulunya, semuanya ditimbangan amal, sehingga ketika ditimbangan amal kebaikannya berat, faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, selamat masuk surga. Maka dengan seperti ini nanti kita akan semangat. Kemudian siapa yang korban, kemudian korbannya diterima oleh Allah, nanti korbannya itu akan menjadi penghalang, menjadi penyelamat dia daripada api neraka. Maka dengan mendengar seperti ini, kalau kita ingat akhirat, maka mesti kita semangat. Sehingga kadang-kadang walaupun nggak ada yang di padang, yang ada di kandang, ya kan? Apalagi jelas seperti Kakanda bilang tadi udah berkeliaran, tapi yang penting jangan punya orang yang ditangkap, ya, punya sendiri. Korbannya banyak, kambingnya banyak. Itu apa salahnya kalau satu ekor? Bahkan kalau memang orang tinggi yakinnya dengan janji-janji baginda Nabi mengenai keutamaan ini, apa salahnya dia korbankan itu lebih dari itu. Itu ada guru kita almarhum Kiai Nur Thohir di Jawa Tengah, adik iparnya Al Kiai Zairon. Itu setiap tahun itu kalau berkorban tuh kambing itu nggak kurang dari 60 ekor. Itu beliau sendiri itu, belum anak-anak beliau, belum istri beliau. Memang apa memandang ini satu kesempatan, satu hadiah daripada Allah ketika masih diberi kesempatan. Nanti di akhirat itu kita mau beramal, itu kan ketika orang hendak meninggal dunia, wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ketika mau meninggal itu minta diundurkan untuk apa? Wa asaddaqa, mau sedekah, mau infak, mau korban.
Tapi pada waktu itu udah nggak ada kesempatan. Maka kalau kita ingat akhirat, ini kesempatan. Dan kesempatan berkorban itu hanya setahun sekali. Kalau tahun ini kita ada kesempatan, belum tentu tahun depan itu kita masih ada kesempatan. Mungkin umur kita sudah nggak ada, atau mungkin pada waktu tahun depan itu kita sudah nggak ada kemampuan. Maka kalau ada waktu kesempatan untuk beramal pada waktu ini, maka upayakan jangan tunda-tunda amal. Apalagi sudah jelas kambingnya itu banyak, kerbaunya itu banyak. Udah bismillah korban. Bahkan apalagi emasnya juga ya, ada emasnya, ada uangnya disimpan. Udah korbankan bismillah, nanti Allah ganti. Wa yurbi sadaqat, kalau kita sedekah, kalau kita infak di jalan Allah, membelanjakan harta kita di jalan Allah, itu enggak rugi. Nanti Allah akan tambah. Kalau kita sering dengar di share di grup-grup, ada orang kaya, tapi kekayaannya itu luar biasa. Apa amalan itu? Suka sedekah, suka infak, suka bantu. Lagi ini tadi kambingnya sudah ada, kerbaunya memang banyak, ataupun emasnya, uang yang simpanannya banyak, maka bismillah korban. Itu sangat-sangat mampu itu, sangat-sangat layak untuk berkorban. Bahkan mengingat janji-janji Allah dan Rasulnya, walaupun kelihatannya kita nggak punya simpanan uang, sebetulnya nggak punya simpanan emas, nggak punya kerbau di padang, di kandang, kambing nggak punya, ya kita tetap juga usaha semaksimal mungkin. Ada itu nenek-nenek di Jawa itu, dia apa kerjanya itu, mengumpulkan itu sedikit demi sedikit itu sampai sekian puluh tahun sehingga bisa korban satu ekor kambing. Viral. Itu saking ininya. Dia ketika ditanya kok bisa nenek, tempatnya itu ya Allah kayak kandang kambing, tapi bisa korban. Dan korbannya itu kambing yang paling bagus, besar. Dia makan pun susah sebetulnya. Maka dia bilang itu biar nanti jadi kendaraan. Itu kalau orang itu udah ingat akhirat, tahu nilai amal itu nanti semangat. Yang masalahnya kalau kita ini nggak ngerti nilai amal, ketika kita tahu nilai dunia, kita semangat cari dunia, kita semangat mengumpulkan dunia, berjuang untuk dunia, dan begitu juga untuk akhirat. Insya Allah akan seperti itu. Kalau udah seperti itu sangat mampu tuh sebetulnya, sangat mampu. Cuman kadang-kadang mampu, persoalannya mau apa enggak. Ada orang itu mampu tapi tidak mau. Ada orang itu mau tapi tidak mampu. Tapi biasanya kalau udah ada kemauan, itu nanti ada jalan. Dan kalaupun nanti sama sekali sampai hari yang ditentukan habis waktu nggak mampu juga, setidaknya sudah dapat pahala niatnya. Sudah dapat pahala niatnya. Maka paling tidak kita niat dulu sekarang, insya Allah ya. Kita niat. Ini saya nggak lama-lama, nggak berbeda hari ini dengan hari sebelumnya. Udah ada yang menunggu. Tidak tadi malam kami dari kampung mau ke Ipinang, sampai di sini dekat maghrib. Hanya kami selesaikan maghrib di Menasa Lorong Durian, titipkan apa namanya itu istri di penitipan anak di situ. Kemudian pas kami lagi makan habis maghrib ya, masuk SMS, telepon ya, SMS dulu. Ini saya biarkan dulu di SMS-nya, gimana balasnya. Karena tadinya udah mau cari keperluan oleh-oleh, mau ke Ipinang, masuk SMS. Maka tanya dulu sama bendahara, ini bagaimana? Rupanya ada jadwal rutin pengajian. Pertama terserah. Karena jawabannya terserah, kita belum bisa ngambil keputusan. Kalau terserah, maka bilang, ini kalau terserah belum bisa ngambil keputusan. Ini kita lanjut ke Ipinang atau kita tunaikan dulu hajat saudara kita ngisi pengajian besok pagi. Lama jedanya. Terakhir tanya lagi, besok pagi aja siap pengajian. Baru kita kasih jawaban sama Bang Syafruddin. Kalau dulu mah nggak perlu minta izin ini itu. Dan ini sudah ditunggu di sana.
saya nggak ikut ngopi situ mentahnya. Dan mohon izin juga, insya Allah pagi ini, sore nanti atau malam kami berangkat ngantar ke Jawa. Nggak tahu berapa lama di sana. Ikut kapal Labuan Haji, ikut Melabu karena mau jemput ponakan di Melabu mau bawa ke Jawa juga. Jadi mungkin untuk minggu depan kalau jadi ini mungkin belum tahu sudah pulang atau belum, nanti bisa dimusyawarahkan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doanya biar selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.